Apa dikira imam 4 itu sama pendapat? Tidak, ya. Termasuk Imam Syafi'i berpendapat orang yang sudah wudu menyentuh perempuan, laki perempuan menyentuh batal. Yang lain menyentuh yang batal itu kalau menyentuh dalam arti bersetubuh. Kalau menyentuh tok tidak batal, gitulah. Nah, tapi apa saudara tahu riwayatnya imam itu udah padu, terus serang menyerang? Tidak, itu hanya orang-orang sekarang ini. Kalau orang mukmin nggak akan terjadi begitu. Oh beda apa? Oh pahammu begitu, paham saya begini. Termasuk mughaladah tadi. Oh pahamnya dia najis mughaladah itu anjing pokoknya jilat apa saja mughaladah harus dibasuh 7 kali, sekali dengan debu. Yang satu berpendapat berdasarkan hadis Nabi, anjing yang kalau menjilat apa itu harus dibasuh itu kalau minum di bejana tempat minum manusia itu, nah sisanya harus dibuang, tempatnya dibasuh 7 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semua muslimin dan muslimat rahimakumullah. Seperti biasa sambil menikmati pemandangan di jalan raya, kita akan dengarkan pertanyaan pilihan di pengajian Ahad pagi Majelis Tafsir Al-Quran bersama Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino. Ada beberapa topik pertanyaan yang saya pilih untuk bisa kita dengarkan bersama-sama. Yang pertama adalah, bagaimana hukumnya jika sesama muslim saling serang karena beda paham, kemudian menyebabkan kematian salah satunya? Yang kedua, bagaimana hukumnya jika terkena liur anjing, bolehkah untuk sholat? Lalu yang ketiga adalah ada hadis yang menyebutkan Allah malu jika ada hambanya yang berdoa dibiarkan kosong dan kecewa karena tidak dikabulkan. Apakah ini sahih? Untuk lebih lengkapnya, mari kita dengarkan bersama-sama. Dari brosur Ahad 13 Februari halaman 1 disebutkan, dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin. Bagaimana apabila ada orang mukmin yang diserang oleh orang mukmin pula karena faham yang berbeda, dan mukmin yang diserang bertahan dan membela diri, akan tetapi tidak sengaja mencelakai mukmin yang menyerang sampai sakit dan akhirnya mati? Kalau orang mukmin beda paham mau menyerang itu nggak akan ada. Beda paham menyerang bunuh itu dia bukan orang mukmin. Udahlah, bukan orang mukmin. Kalau orang mukmin nggak seperti itu. Orang mukmin itu beda pendapat itu wajar. Zaman Nabi aja perbedaan pendapat terjadi. Sudah pernah saya terangkan toh? Ketika Nabi masih hidup, ketika selesai perang Badar, banyak tentara Islam menahan tentara-tentara Badar yang tertahan oleh umat Islam. Nah sekarang banyak tentara kafir yang tertahan ini, Nabi minta pendapat, diapakan ini tentara tawanan ini? Ya dah, Abu Bakar Siddiq mengusulkan, ya Rasulullah, karena umat Islam masih dalam keadaan lemah, dah berikan saja tebusan. Siapa yang bisa menebus dirinya dibebaskan, bayar tebusan. Dan sahabat-sahabat yang lain begitu. Ada yang sama dengan pendapat Abu Bakar. Terus Nabi tidak pendapat Umar. Umar mengatakan, ya Rasulullah, betul umat Islam dalam masih keadaan lemah, tapi dia sudah berapa membunuh para sahabat-sahabat kita, berapa kerugian, berapa penghinaan mereka terhadap agama. Maka kalau saya berpendapat seluruh tawanan ini dibunuh semua. Nah, kita pendapat. Akhirnya Nabi milih pendapat Abu Bakar, dibebaskan dengan bayar tebusan. Turun ayat yang menegur Nabi, yang betul itu pendapatnya Umar, mestinya dibunuh semua itu. Walaupun beda pendapat itu, orang kata Abu Bakar, nyalake. Nah, gimana kamu? Tidak manut dengan saya? Manut Abu Bakar. Ya, akhirnya Allah membenarkan saya toh. Nah, tidak terjadi antara hubungan Abu Bakar dan Umar terus retak, tidak. Beda pendapat itu suatu hal yang wajar. Apa dikira imam 4 itu sama pendapat? Tidak. Ya. Termasuk Imam Syafi'i berpendapat orang yang sudah wudu menyentuh perempuan, laki perempuan menyentuh batal. Ya. Yang lain menyentuh yang batal itu kalau menyentuh dalam arti bersetubuh. Kalau menyentuh tok tidak batal, gitulah. Nah, tapi apa saudara tahu riwayatnya imam itu udah padu, terus serang menyerang? Tidak, itu hanya orang-orang sekarang ini.
Kalau orang mukmin nggak akan terjadi begitu. Oh beda apa? Oh pahammu begitu, paham saya begini. Termasuk mughaladah tadi. Oh pahamnya dia najis mughaladah itu anjing pokoknya jilat apa saja mughaladah harus dibasuh 7 kali, sekali dengan debu. Yang satu berpendapat berdasarkan hadis Nabi, anjing yang kalau menjilat apa itu harus dibasuh itu kalau minum di bejana tempat minum manusia itu, nah sisanya harus dibuang tempatnya dibasuh 7 kali, sekali dengan debu. Nah itu beda pendapat. Kalau sudah beda pendapat itu saling menghormati. Zaman Nabi anjing untuk berburu, kalau zaman sekarang umat Islam kan anjing, apa meneh anjing lewat di kampungnya orang Islam mesti sakit. Kalau tidak sampai mati, gitu. Apalagi mau masuk masjid, gitu. Wah mati digebuki udah anjing. Apalagi apa hukumnya orang yang terkena liur anjing bolehkah untuk sholat, Ustaz? Kena liur anjing pokoknya turun ngelone asu. Hubungannya apa kamu kena liur anjing terus boleh untuk sholat itu? Tanya yang kena liur anjing apanya? Apanya yang kena liur anjing? Saya tanya dulu no. Yang kena liur anjing apanya kok mbok tekokke untuk boleh untuk sholat itu apa yang kena? Ya. Kan orang terbayang anjing itu najis mughaladah, kena liurnya saja harus dibasuh 7 kali, yang sekali dengan debu. Di sini sudah diterangkan liur anjing kalau kena dibasuh dengan air yang pertama pakai debu, itu kalau anjing menjilat atau minum di tempat bejana yang biasa dipakai minum oleh manusia. Ya, misalnya kamu yang bejana, kalau orang desa taruh di luar, tapi biasanya gentong apa kenting terus ya di situ untuk ditaruh di luar, dicanteli siwur itu loh ya lah, untuk minum. Nah kalau itu nanti diminum anjing itu, air sisanya harus dibuang. Terus tempatnya tadi dibasuh 7 kali, yang sekali dicampur dengan debu. Nah itu saja. Lah kalau anjing jilat pada pakaianmu, jilat pada kakimu, itu tidak usah dibasuh 7 kali, nggak apa-apa. Nah, sah apa enggak untuk salat? Sah. Wah geger ini loh. Geger. Masa kena asurat dibasuh 7 kali sah itu. MTA itu agama apa itu? Agama. MTA bukan agama. MTA itu majlis tempat pengajian, ngaji tentang agama. Ya. Jadi orang dijilat anjing terus sholat tanpa dibasuh, kalau memang kamu belum batal wudumu sah. Ya. Tadi sudah wudu. Delalah yang anjing lewat nyanggol kamu. Anjing itu kalau dicedek orang kadang kan ngambus-ngambus gitu tuh. Nyedak ngajak kenal katanya. Nah, ya ngajak kenal, mungkin kancane katanya. Nah, kalau gitu salat, kalau memang kamu belum batal, sah. Lah batalnya wudu itu tidak karena diambus anjing, tidak. Diambus anjing batal wudunya, tidak ada itu. Napa ora ada semula dalil, golek dalil liyane. Ya. Selain menjilat pada bejana suruh basuh 7 kali, coba kamu cari. Kalau itu ada, nah nanti kita telusurkan lagi. Malah zaman Nabi itu anjing itu dipakai untuk berburu. Kalau kamu melepaskan anjingmu membaca Bismillahirrahmanirrahim, cul untuk mengejar binatang yang diburu, kemudian binatang diburu tadi ditangkap oleh anjing, berkelahi sampai mati, binatang tadi dibawa pulang. Tidak usah disembelih walaupun sudah mati, halal dimakan. Kena liurnya enggak? Kena liurnya. Nah itu kan anjing zaman Nabi. Oh, anjing zaman Nabi. Nah, kalau zaman Nabi aja boleh, masa zaman sekarang enggak boleh? Segala yang dibolehkan zaman Nabi masih hidup boleh seterusnya. Segala zaman yang zaman Nabi masih ada haram, ya haram seterusnya. Tidak ada zaman Nabi haram terus sekarang jadi halal. Zaman Nabi halal sekarang jadi haram itu nggak ada. Agama yang menetapkan halal haram itu
Allah lewat nabinya karena beliau yang menerima wahyu. Setelah nabi wafat sudah tidak ada perubahan hukum dalam agama, nggak ada perubahan. Apalagi dipikir saya nggak ribut loh ya. Ada sebuah hadis yang artinya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Maha Pemalu dan Maha Pemurah. Allah malu bila ada hambanya yang menengadahkan tangan, yakni memohon kepadanya, lalu dibiarkannya kosong dan kecewa. Apakah hadis ini sahih, Ustaz? Apakah benar Allah mempunyai sifat pemalu? Setahu saya, di dalam Al-Quran dan Asma'ul Husna tidak menyebutkan Allah itu Maha Pemalu, Ustaz. Apa maksud hadis di atas? Hadis itu setelah ditinjau dari status atau kedudukannya, hadis itu dhaif, tidak sahih. Dalam sanadnya ada perawi bernama Ja'far bin Maimun. Ya. Jadi perawi itu tidak kuat, tidak sahih. Ya, jadi hadis itu lemah. Ya, gitu. Tapi kalau dia memohon kepada Allah, terus Allah mesti mengabulkan. Memang ayat Quran mengatakan ud'uni astajib, aku mohonlah kamu padaku, aku akan mengabulkan permohonanmu. Kalau permohonannya itu memenuhi syarat, mesti dikabulkan oleh Allah. Tidak sekedar doa saja tapi nggak mau berusaha. Jadi saudara, ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus, itu doa itu. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal. Sampai 17 kali berdoa mohon tunjukan jalan yang lurus. Tetapi saudara tidak mau mempelajari Al-Quran, ya tidak akan tercapai. Jalan yang lurus itu Quran kok. Allah sudah mengatakan, anna hadza sirati mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Ini Quranku, jalanku yang lurus, ikuti dia. Ya, jangan ikuti jalan selain Quran, itu mencerai-berai kamu dari jalan yang lurus. Maka kalau kamu minta jalan yang lurus itu Quran. Mau jalan yang lurus tidak pernah mau belajar memahami Quran, malah geting karo wong ngaji, ya ora bakal untuk jalan lurus, mesti dapat jalan setan kamu. Ya, jalan setan bukan jalan yang lurus. Ya, maka berdoa terus sesuai, usahanya disesuaikan dengan doanya itu. Kalau tanyakan kedudukan hadis itu dhaif, tidak sahih. Demikianlah para pemirsa semuanya, apa yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Saya berharap dengan memutar kembali ceramah kenangan bersama Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino ini dapat menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.